Oke, baik. Eh, di sini kami dari kelompok 3 atas nama Persiana Yekubol dengan Nur Laila. Kami akan menjelaskan materi mengenai kode etik dan etika profesi guru. Nah, dari materi ini dia terdapat beberapa submateri, yaitu yang pertama pengertian, fungsi, tujuan, penetapan kode etik dan sanksi kode etik. Yang kedua yaitu kode etik guru Indonesia. Yang ketiga yaitu hakikat etika profesi guru. Nah, di sini yang akan menjelaskan poin 1 yaitu Saudari Nur Laila mengenai pengertian fungsi, tujuan, penetapan kode etik dan sanksi kode etik. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama yaitu pengertian kode etik. Istilah kode etik itu bila dikaji maka terdiri dari dua kata, yakni kode dan etik. Secara harfiah, kode artinya aturan, sedangkan etik yang berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti watak, adab atau cara hidup, kesopanan, tata susila, atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi pengertian kode etik ini menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Horby, mendefinisikan kode etik ini secara leksikal, yaitu yang pertama, kode as collection of laws arranged in system or system of rules and principle that has been accepted by society or as class or group of people, yaitu artinya kode merupakan kumpulan aturan yang disusun dalam sebuah sistem atau sistem aturan dan prinsip-prinsip yang diterima oleh masyarakat atau sebuah kelas atau sekelompok orang. Selanjutnya yaitu ethic as system of moral principles, rules of conduct, yang artinya etik merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral, aturan dari tingkah laku. Selanjutnya yaitu yang kedua, menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa kode etik berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Selanjutnya, yaitu menurut Sonic Keraf. Sonic Keraf, kode etik merupakan kaidah moral yang berlaku khusus untuk orang-orang profesional di bidang tersebut. Selanjutnya yaitu menurut Profesor Soebekti dalam tulisannya yang berjudul Etika Bantuan Hukum, kode etik suatu profesi berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh orang-orang yang menjalankan tugas profesi tersebut. Dengan demikian, kode etik keprofesian pada hakikatnya merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keperilakuan yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tersebut. Baik, selanjutnya yaitu fungsi kode etik. Pada dasarnya, kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Fungsi seperti itu sama seperti yang dikemukakan oleh yang pertama, yaitu Gibson dan Michel.
yang lebih mementingkan pada kode etik sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang profesional. Yang kedua yaitu Big dan Blocker. Menggemukakan 3 fungsi kode etik yaitu melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Yang kedua yaitu mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Yang ketiga yaitu melindungi para praktisi dari kesalahan praktis suatu proses. Terus yang ketiga yaitu menurut Oteng Sutisna bahwa pentingnya kode etik guru dengan teman kerjanya difungsikan sebagai penghubung serta saling mendukung dalam bidang mensukseskan misi dalam pendidikan peserta didik. Selanjutnya yaitu menurut Sultan Zahri dan Syahmiar menggemukakan 4 fungsi kode etik guru bagi guru itu sendiri. Yaitu yang pertama, agar guru terhindar dari penyimpangan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman kerja, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga yaitu sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya. Selanjutnya yaitu pemberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya yaitu tujuan kode etik. Pada dasarnya, tujuan mengadakan atau merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi. Secara umum, tujuan mengadakan kode etik menurut R. Hermawan S. adalah yaitu yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini yang dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat agar jangan sampai orang luar memandang rendah atau remeh profesi tersebut. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segi ini, kode etik juga mendapat nama atau sebutan kode kehormatan. Yang kedua yaitu untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang dimaksud kesejahteraan di sini ialah berupa kesejahteraan material atau spiritual atau mental. Dalam hal kesejahteraan material pada anggota profesi, kode etik umumnya mengadakan larangan-larangan kepada anggotanya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dalam hal ini, kode etik juga berisi tujuan pengabdian generasi tertentu. Sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian dalam melaksanakan tugas profesinya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan oleh para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan mutu profesi. Nah, untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat norma-norma tentang anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu para anggotanya sesuai dengan bidang pengabdiannya. Di samping itu, kode etik juga mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Baik, selanjutnya yaitu penetapan kode etik. Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh organisasi, suatu perkumpulan,
atau perserikatan suatu profesi untuk para anggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik ini tidak boleh dilakukan oleh secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang tulus untuk dan atas nama anggota profesi dari organisasi tersebut. Nah, sehingga orang-orang yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut tidak dapat dituduhkan padanya. Maka kode etik suatu organisasi hanya mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi tersebut. Nah, jika orang yang menjalankan profesi tersebut bergabung, maka menjadi anggota dalam organisasi profesi tersebut. Baik. Nah, apabila setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis tergabung dalam suatu organisasi atau ikatan profesional, maka barulah ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik. Karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran yang serius terhadap kode etik, maka dapat dikenakan sanksi. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Saudari Persi. Baik, selanjutnya kita masuk pada sanksi pelanggaran kode etik. Nah, di sini itu pada umumnya karena kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman setiap tingkah laku dan perbuatan, maka sanksi terhadap pelanggaran kode etik akan mendapat celaan dari rekan-rekannya. Sedangkan sanksi yang dianggap terberat adalah si pelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi tersebut. Menandakan bahwa organisasi profesi tersebut itu sudah mantap atau sudah sangat bagus dalam proses berjalannya. Nah, berikut ini adalah kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran kode etik. Di sini ada 3. Yang pertama itu mendapat peringatan. Mendapat peringatan ini maksudnya jika ada seseorang yang melanggar kode etik tersebut, maka akan diberikan peringatan dari pemimpin organisasi profesi tersebut. Yang kedua itu pemblokiran. Di sini pemblokiran maksudnya itu jika setiap organisasi profesi itu mempunyai akun misalnya akun Google sendiri gitu kan. Terus mereka memposting hal-hal yang berbau pornografi, maka akun tersebut secara tidak langsung akan diblokir. Yang berikut adalah hukum pidana atau perdata. Nah, di dalam hukum pidana atau perdata ini itu adalah seseorang yang melakukan pelanggaran yang sudah sangat berat, maka akan dialihkan ke jalur hukum yaitu hukum pidana atau hukum perdata. Selanjutnya yaitu Kode Etik Guru Indonesia. Nah, di sini kita tahu bahwa Kode Etik Guru Indonesia itu adalah norma dan asas yang disepakati dan atau diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik anggota masyarakat atau dan warga negara. Nah, di sini guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini ada 9 ya kode etik profesi guru Indonesia. Yang pertama yaitu guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan pembimbingan dan pembinaan
Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilannya proses belajar mengajar. Yang berikut yaitu guru memelihara hubungan baik dengan orang tua, murid, dan masyarakat di sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang berikut yaitu guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang berikut yaitu guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan nasional. Yang berikut adalah guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang berikut yaitu guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan pembangunan pendidikan. Nah, dari kode etik yang telah disampaikan ini dapat memperlihatkan bahwa kode etik tersebut sangat erat kaitannya dengan pendidikan dan otomatis mengikat pada orang yang memilih guru sebagai profesinya. Profesi guru memang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan ya. Tanpa adanya guru maka pendidikan tidak akan dapat dijalankan. Kode etik yang mengikat pada guru di atas pada kode etik yang mengikat pada guru ini terkait dengan kode etik ke-9 kode etik ini itu dijadikan jabatan guru dapat ini dijadikan sebagai panutan untuk guru tersebut yang menjalankan profesi. Nah, guru harus mampu memperhatikan banyak kepentingan, bukan hanya kepentingan pribadinya sendiri, namun dia juga harus mementingkan kepentingan golongan atau kepentingan umum hingga kepentingan bangsa. Profesi guru harus mampu menyeimbangkan dan tahu mana yang harus didahulukan di antara banyak hal yang harus diemban sebagai hak dan kewajiban profesi guru. Nah, ada dalam kode etik guru tersebut ada kandungan. Nah, maksudnya kayak dalam 9 profesi terus ada kandungan dalam atau bersumber dari ada 3. Yang pertama itu nilai-nilai agama dan Pancasila. Yang kedua yaitu nilai-nilai kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang berikut yang ketiga itu nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmania, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Yang berikut kita masuk pada hakikat etika profesi guru. Sebagai tenaga profesional, guru dituntut untuk selalu mengembangkan diri sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Untuk itu, dalam melaksanakan tugasnya, guru harus memiliki etika. Nah, etika ini pada hakikatnya merupakan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan tentang moral manusia dalam interaksi dengan lingkungannya. Secara umum, etika ini dapat diartikan sebagai suatu disiplin filosofis yang sangat diperlukan dalam interaksi sesama manusia, dalam memilih dan memutuskan pola-pola perilaku yang sebaik-baiknya berdasarkan dengan timbangan moral-moral yang berlaku. Nah, di sini ada etika seorang guru dalam menjalankan tugasnya itu harus memiliki etika. Nah, di sini ada 2, 4, 6. Di sini ada 6 etika. Yang pertama yaitu etika terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, di sini etika terhadap peraturan perundangan ini pada butir 9 kode etik, yaitu pada butir 9 kode etik guru Indonesia disebutkan bahwa guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kebijaksanaan pendidikan di Indonesia dipegang oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam rangka pembangunan di bidang pendidikan di Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang merupakan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh aparatnya. Karena itu, guru ini mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan tersebut. Yang berikut yaitu etika guru terhadap
organisasi profesi. Nah, di sini guru secara bersama-sama itu memelihara dan meningkatkan mutu organisasi. PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian dasar dan pengabdian dasar ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peran organisasi profesi sebagai wadah dan sarana pengabdian. Yang berikut yaitu etika terhadap teman sejawat. Nah, di sini etika terhadap teman sejawat ini dalam ayat 7 Kode Etik Guru disebutkan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Nah, ini berarti bahwa guru ini hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dan lingkungan kerjanya itu dengan baik. Yang kedua yaitu guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanannya, kesetiakawanan sosialnya itu di dalam dan di luar lingkungan kerjanya. Nah, dalam hal ini kode etik guru itu menunjukkan betapa betapa pentingnya bahwa hubungan yang harmonis perlu diciptakan dengan mewujudkan perasaan persaudaraan yang mendalam antara sesama anggota profesi. Nah, yang berikut yaitu etika terhadap anak didik. Nah, di sini dalam Kode Etik Guru Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Nah, dalam membimbing anak didiknya, Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa ada 3 kalimat padat yang terkenal yaitu ing ngarso sung tuludo, ing madyo mangun warso, dan tuturi handayani. Nah, dari kalimat tersebut, etika guru terhadap peserta didik tercermin kalimat-kalimat tersebut. Itu mempunyai makna. Yang pertama itu guru hendaknya memberi contoh yang baik untuk anak didiknya. Yang kedua, guru harus dapat mempengaruhi dan mengendalikan anak didiknya. Dalam hal ini, perilaku dan pribadi guru akan menjadi instrumen ampuh atau panutan untuk mengubah perilaku peserta didik. Nah, yang ketiga itu hendaknya guru menghargai potensi yang ada dalam keberagamaan siswa. Yang berikut yaitu etika terhadap pemimpin. Nah, sebagai salah seorang anggota organisasi, baik organisasi guru maupun organisasi yang lebih besar guru, akan selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa sikap seorang guru terhadap pemimpin harus positif dalam pengertian harus bekerja sama dalam menyukseskan program yang telah disepakati baik sekolah maupun di luar sekolah. Yang berikut yaitu etika guru profesional terhadap tempat kerja. Nah, sudah diketahui bersama bahwa suasana yang baik di tempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, bahwa pemerintah berkewajiban menyiapkan lingkungan dan fasilitas sekolah yang memadai secara merata dan bermutu di seluruh jenjang pendidikan. Jika ini terpenuhi, maka guru yang profesional harus mampu memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rangka terwujudnya manusia seutuhnya sesuai dengan visi misi pendidikan nasional. Baik, sekian penjelasan dari materi kami tentang kode etik dan etika profesi guru. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata yang salah atau penjelasan yang mungkin tidak berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih.